Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, jumpa lagi. Di video kali ini kita lagi dihadapkan ya sama satu buah televisi LED mereknya Polytron ya teman-teman. Yang mana kerusakan televisi LED ini adalah mati total ya. Dan setelah saya bongkar ya, karena televisi ini kebetulan ya datang ke tempat saya itu tanpa menggunakan baut sedikit pun ya teman-teman. Kayaknya sudah dibongkar ini. Oke, sudah dibongkar gitu ya. Jadi di sini setelah saya melakukan pemeriksaan, sepertinya power supply sudah dikerja ya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ini dimana MOSFET untuk power supply-nya sudah tidak ada lagi. Ya, MOSFET untuk power supply sudah tidak ada lagi ya, teman-teman. Jadi power supply ya, televisi ini betul-betul dalam keadaan amburadul ya. Tidak menyala sama sekali, teman-teman. Oke, jadi untuk melakukan perbaikan ya, di sini tadi sempat saya agak bernegosiasi ya dengan yang punya televisi, si user ya. Usernya itu katanya minta yang murah aja ya teman-teman. Oke lah, karena kalau maunya sih yang standar ya kita harus ganti power supply ya teman-teman apabila sudah seperti ini. Karena ini sudah dicabut ya, katanya sih yang cabut itu tetangganya ya. Nggak tahu ini tetangganya tukang servis juga atau gimana ya, tapi yang jelasnya di sini yang sudah dicabut ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama ini adalah MOSFET-nya sudah dicabut. Terus yang kedua adalah driver ya teman-teman, yang ini bisa dilihat ya. Aduh, kamera ngeblur ya. Ya ini nih. Ini ya. Di sini ada IC kecil juga sudah tercabut. Saya enggak tahu ya nomornya berapa teman-teman. Jadi ya seperti itulah keadaannya ya. Oke, jadi di sini kita akan perbaiki ya dengan harga semurah mungkin kalau perlu ya teman-teman. Oke, bagaimana cara untuk memperbaikinya dengan semurah mungkin? Ya, kita pasti pakailah ya power supply sejuta umat teman-teman, yaitu Gacun ya. Namun di sini ya dalam pemasangan Gacun itu kita harus tahu dulu ya teman-teman. Gacun itu bisanya dipakai di mana saja gitu ya, dan model bagaimana yang harus kita pakai Kang Gacun teman-teman. Karena dalam dunia elektronik Gacun yang saya tahu itu ada beberapa macam ya, yaitu ada Gacun yang seperti ini teman-teman ya. Ini juga namanya Gacun, yaitu dia memiliki 3 kabel ya seperti ini. Terus kemudian ada juga Gacun yang memiliki 5 kabel, ada yang memiliki 4 kabel. Itu pun yang 4 kabel ada 2 macam yang saya pernah lihat ya teman-teman, yaitu ada yang memiliki trimput. Nah seperti ini, kebetulan ada, saya punya satu ya. Ini adalah Gacun 4 kabel yang memiliki trimput, dan ada yang tidak memiliki trimput teman-teman. Itu pemasangannya agak berbeda. Oke, jadi kita langsung saja ya untuk melakukan perbaikan pada televisi Polytron ini dengan memodifikasi power supply-nya menggunakan Gacun saja ya, supaya lebih ekonomis ya gitu ya teman-teman. Karena ini adalah permintaan si user, dia maunya yang ekonomis saja karena katanya lagi gitu ya zaman sekarang teman-teman. Oke lah, tidak masalah ya, yang penting jangan dipasang Gacun yang model seperti ini teman-teman. Karena ada beberapa yang saya dapati televisi LED dipasangi Gacun seperti ini. Wah, sebenarnya sih bisa ya, bisa-bisa aja teman-teman, cuma resikonya terlampau tinggi ya apabila televisinya itu di standby kan gitu ya. Oke, jadi yang benarnya itu ya kita harus memasang Gacun yang khusus untuk LED TV, memang yang seperti ini ya. Dia punya photocopler sendiri teman-teman, jadi dia bisa mengontrol tegangannya pada saat televisi ini kita standby kan. Oke, tanpa banyak membuang waktu kita langsung saja untuk melakukan pemasangannya. Oke teman, jadi sebagai langkah awal yang harus kita lakukan adalah kabel merah ya pada Gacun ini. Ingat ya, di sini ada kabel merah, hitam, kuning dengan biru ya. Kabel merah pada
gacung ini itu kita pasang pada kaki drain ya, kaki drain atau kaki tengah dari MOSFET. Nah, kabel merah ada di kaki tengah ya teman-teman. Atau kalau pada power supply yang menggunakan transistor, itu dia dipasang di kolektornya teman-teman ya. Karena ini pakai MOSFET, jadi dia di drainnya ada D ya, tulisan D di situ. Nah, seperti ini ya, bisa teman-teman lihat tuh. Ada D, ada S, dan ada G ya. Oke, jadi ini merah. Saya akan pasang di kabel drainnya teman-teman, di kaki drainnya. Oke, ntar saya panaskan solder dulu. Oke teman, jadi bisa dilihat ya, ini kabel merah udah saya pasang ya di kaki tengah atau di drainnya MOSFET ya, di kaki tengah MOSFET atau di drain, apakah namanya teman-teman. Terus kemudian yang kaki hitam ya, yang kaki hitam daripada gacun ini itu kita tempatkan di ground ya, ground elko teman-teman. Namun di sini saya bukan di ground elko ya, tapi saya ingin menempatkan di source-nya, kaki source-nya untuk MOSFET. Itu sebenarnya sama aja ya teman-teman, karena di source ini itu ujung-ujungnya berhubungan ke ground juga ya. Dia berhubungan ke ground juga gitu ya. Jadi sama aja, cuma yang membedakan ya, bisa teman-teman lihat di sini. Untuk di kaki source ini tetap sama ya, berhubungan ke ground, cuma dia dibendung dengan resistor teman-teman. Nah ini resistornya, namun ini resistornya banyak banget deh, banyak banget resistornya. Ada berapa biji itu? Ada 4 biji dengan nilai yang rendah. Jadi kalau kita hitung-hitung sama aja kalau disambung langsung ya teman-teman. Dan resistor ini kalau kita pikir-pikir dia hanya berfungsi sebagai pius alias pengaman aja teman-teman gitu ya. Jadi lebih bagus kayaknya kalau kita pasang di source aja gitu ya, lebih aman ya karena ada resistor pengamannya. Nah seperti itu. Oke, jadi saya akan pasang dulu. Mana ya kabel untuk kabel hitamnya nih ya, ini dia kabel hitamnya seperti ini ya. Ini kita langsung pasang aja di sini. Oke, saya solder dulu, hasilnya nanti saya perlihatkan teman-teman untuk menghemat durasi. Oke, jadi ini hasilnya ya, seperti ini. Jadi kabel hitam saya pasang di source. Setelah itu untuk kabel kuning ya, kabel kuningnya itu kita pasang di output ya, output power supply-nya teman-teman. Nah untuk mencari output power supply itu kita gampang ya, cukup lihat dioda ini. Nah lihat ya, ini adalah dioda. Output daripada dioda ini itu adalah jelas ya, itu adalah output power supply-nya. Nah memang ya untuk power supply televisi ya teman-teman, baik Polytron, Toshiba maupun yang lain-lainnya itu tidak hanya satu ya. Jadi kadang-kadang disinilah para teman-teman teknisi pemula ya, ataupun rekan-rekan yang baru mau belajar elektro itu agak-agak bingung ya di dalam mencari mana sih output yang sebenarnya, karena banyak seperti ini teman-teman. Bisa dilihat ada 12, ada 5 pol, itu pun ada 5 pol A, 5 pol B. Nah ini yang membingungkan ya, di mana sih sebenarnya yang dimaksud dengan output power supply yang ada pada gacun ya, yang di gacun itu ya. Karena seperti ini teman-teman, di buku panduan ya, di buku panduan gacun seperti ini itu di situ dijelaskan bahwa kabel kuning itu harus dipasang di output power supply ya, plusnya teman-teman yang kuning ini. Nah sementara power supply yang ada di pasaran ya, yang kita dapat khususnya yang ada di televisi yang sebenarnya itu power supply-nya banyak gitu ya. Jadi cukup kita lihat aja mana power supply yang keluaran dari dioda ini itu langsung ke outputnya, tidak singgah teman-teman. Ini kan ada banyak ya, namun yang lainnya singgah di MOSFET dulu atau singgah di suatu skema rangkaian dulu baru keluar. Bukan itu ya yang kita ambil, yang ini yang
yang rangkai, yang output, power supply yang langsung ya, yang langsung ke output. Nah seperti ini teman-teman, ini kan 12 voltnya ya, 12. Nah ini bisa dilihat tuh langsung 12. Nah oke ya, jadi 12 ini kan 12 ya teman-teman. Yang ini agak blur ya kamera. Nah ini 12 itu kalau kita lihat jalur, telusuri jalur ya, itu langsung ke dioda. Nah berarti inilah mungkin yang dimaksud. Saya pakai kata mungkin ya karena saya juga baru belajar ya teman-teman, saya belum master gitu ya. Oke, jadi kita langsung coba saja. Kita coba saja, tempelkan kabel kuningnya di sini. Oke, saya rapikan dulu, saya langsung solder dulu, nanti hasilnya saya perlihatkan. Karena di sini saya tidak punya tripod ya, tripodnya jalan-jalan entah kemana. Jadi saya perlihatkan hasilnya saja. Ya hitung-hitung juga untuk menghemat durasi teman-teman. Oke deh, langsung saja. Oke teman-teman, jadi hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini teman-teman. Bisa dilihat ya. Untuk PCC out, power supply kita pasang di kuning. Terus kemudian ground output ya. Ini teman-teman beda dengan ground input yang tadi atau ground daripada primer. Ini adalah ground untuk output atau sekundernya, kita pasang di kabel biru. Nah seperti ini teman-teman. Oke, hasilnya ini. Nah selanjutnya apabila sudah seperti ini, teman-teman itu harus mengetes dulu ya. Harus mengetes apakah outputnya sudah cukup di 12 volt. Namun yang saya ketahui ya, untuk gacun yang seperti ini apabila ini belum diputar-putar ya, biasanya sih outputnya sudah pas di 12 ya. Tapi alangkah bagusnya kalau teman-teman harus periksa dulu. Jadi pada saat melakukan pemasangan awal untuk gacun ini, alangkah baiknya kalau kabel yang ke member itu lebih baik dilepas dulu teman-teman. Baru kemudian kita ukur dulu apakah tegangan yang di kabel kuning ini sudah pas sesuai dengan tegangan yang dikonsumsi memang untuk member ini, yaitu 12 volt. Apakah sudah pas? Nah karena ini adalah tegangannya 12, maka di sini juga harus 12 volt teman-teman. Oke, kalau saya sih tadi tidak sempat saya videokan, itu sudah saya setel ya teman-teman. Ini sudah saya setel dan sudah pas di 12,3 ya. Saya kasih 12,3 karena antisipasi jangan sampai ada ngedrop gitu ya. Oke, jadi saatnya kita ngetes aja. Kita ngetes saja, kita pasang saja untuk kabelnya secara keseluruhan ya. Nah ini di sini sudah terpasang teman-teman. Dan yang belum saya pasang ini tinggal yang ke backlight. Yang ini ya, yang ke backlight. Ini harus kita pasang juga agar supaya lampu menyala. Pastikan ya kabel-kabel itu sudah terpasang secara benar. Jangan sampai ada kesalahan. Karena di elektronik itu kesalahan sedikit saja itu bisa fatal ya teman-teman. Oke, jadi saya langsung saja untuk merapikan saja seperti ini. Agar supaya lebih lebih enak ya dites. Nah seperti ini teman-teman. Oke, saatnya kita akan colokkan saja ke listrik ya untuk melihat bagaimana hasilnya. Apakah televisi ini bisa menyala dengan normal atau bagaimana. Oke, semoga saja tidak ada ledakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat tes ya. Jadi teman-teman kita fokus di sini ya. Apakah lampu menyala? Coba. Menyala teman-teman. Berkedip. Oke, standby. Karena ini belum dipencet ya. Coba kita pencet. Nah, coba teman-teman kita lihat. Alhamdulillah sudah menyala ya. Tadi ya sudah ada menyala. Nah ini lihat sudah ada tulisan di sini ya. Nah loh, Polytron juga sudah muncul. Tinggal gambar belum masuk ya, karena tadi saya sih lihat dia di posisi HDMI ya teman-teman. Mungkin ini yang punya sudah pakai set-top box lewat HDMI. Oke, sekarang kita akan tes gambarnya. Apakah gambarnya benar-benar keluar atau tidak.
Oke, di sini saya akan ambil set top boxnya dulu ya. Kebetulan saya pakai set top box yang begini ya. Oke, ntar saya jeda dulu. Oke teman-teman, jadi ini TV sudah saya kasih gambar ya. Ini melalui HDMI karena tadi saya lihat modenya adalah di HDMI. Dan teman-teman juga ingat ya, ini gacun harus dipasangkan pendingin ya teman-teman, agar supaya dia tidak over panas ya. Dan hasil gambarnya ini saya pegang ya, agar supaya tidak jatuh. Dan hasil gambarnya ini teman-teman, ini gambar terbalik ya. Itu dikarenakan karena memang televisi terbalik. Lihat yang mereknya ya. Karena di video-video lalu ada yang komen ya, kok gambarnya terbalik ya. Ini memang ya, karena TV-nya saya balik teman-teman. Nah seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya pemasangan untuk gacun 4 kabel pada televisi Polytron, agar supaya lebih aman ya kita menggunakan yang 4 kabel teman-teman. Karena untuk gacun ini dia punya sistem yang agak mirip ya dengan power supply LED. Kalau yang 3 kabel itu khusus untuk televisi Cina ya, TV tabung maksudnya, TV Cina gitu teman-teman. Walaupun bukan TV Cina juga boleh ya kayaknya. Kalau untuk TV yang tabung ya bisa menggunakan 3 kabel. Kalau yang LED usahakan menggunakan yang 4 kabel teman-teman. Oke, jadi seperti itu untuk pemasangan gacun yang menggunakan trimput ya. Beda lagi kalau gacun yang tidak menggunakan trimput teman-teman, itu beda lagi pemasangannya. Dia hampir mirip-mirip dengan ya, nantilah kita bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton. Assalamualaikum, salam solder panas.